Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas lokasi tempat Bel Cranel dan Rio Lion terjebak. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Seperti yang telah kita ketahui, dalam Danmachi Season 4, Bel Cranel dan Rio Lion terperangkap di lantai 37 di dalam dungeon. Yang sebenarnya lantai itu adalah lantai 37 yang sudah pernah disinggung dan sudah pernah ditunjukkan dalam anime Danmachi dan Danmachi Sword Oratoria, di mana dalam salah satu adegan diperlihatkan Ais Wallenstein yang membentuk party berisi 2 orang bersama Rivira dari Loki Familia. 2 petualang elit Loki Familia ini sebenarnya sedang bertarung dengan Monster X atau monster boss area lantai 37 yang bernama Udaeus. Dari yang diperlihatkan, Ais dan Rivira bahkan mengalami kesulitan bertahan hidup di lantai 37. Karena sejatinya lantai 37 merupakan lantai yang dikategorikan sebagai lantai menengah dan hanya petualang berlevel tinggi saja yang diizinkan untuk berpetualang di sana. Maka itu dalam kasus Bel Cranel dan Rio Lion, sebenarnya sejak awal Rio Lion sudah sadar bahwa Bel Cranel dan Rio tidak memiliki persentase sama sekali bertahan hidup di sana. Apalagi mereka berdua saat ini dikejar oleh monster irregular, yaitu monster malapetaka Juggernaut. Sekali lagi, berbeda dengan anime fantasi lainnya yang terlalu sering memanjakan main karakternya yang dibuat dapat hidup bahagia tanpa merasa kesulitan, dan malah hidup bahagia bersama seluruh anggota haremnya. Di Danmachi Season 4, sepertinya author Danmachi yaitu Fujino Omori Sensei akan merubah pandangan fans anime tentang konsep anime fantasi guys, agar lebih memahami seberapa parah keputusasaan dan kesulitan yang dialami oleh Bel Cranel di lantai 37. Sebagai info, dalam video ini berisi rangkuman informasi lantai 37 yang saya kumpulkan dari berbagai karangan Danmachi yang berasal dari light novel Danmachi volume 14, light novel Danmachi Sword Oratoria, dan dari teks dalam game Danmachi Memoria Fresh dalam Arc Astrea Record. Lantai 37 dikenal sebagai Istana Putih dikarenakan dinding, tanah, dan langit-langitnya berwarna putih, dengan lantainya berupa labirin raksasa. Lantai berada pada skala yang berbeda dari lantai lain di atasnya, karena ruangan antar lorong, kamar, dan dinding sangat besar. Pintu masuk ke lantai 38 terletak di tengah lantai, di mana Monster Rex atau monster boss area Udaeus berada. Dan di sekelilingnya terdapat 5 dinding labirin yang berbentuk lingkaran besar, yang harus dinavigasi oleh para petualang untuk mencapai pusatnya. Bel menyamakan lantai 37 layaknya dengan kue gulung, yang mana inti dari kue berada di tengah lingkaran spiral. Bahkan menurut salah satu info yang Bel baca dari buku panduan pengguna di guild, dikatakan saking besarnya lantai 37, lantai tersebut bahkan dirasa mampu untuk menampung seluruh kota Orario di dalamnya. Dinding di lantai 37 dibagi menjadi nomor 1 hingga nomor 5. Mulai dari dinding yang paling dalam, dan area antara 2 dinding disebut sebagai ruangan yang berbeda. Area Monster Rex Udaeus ada di dalam tembok pertama yang disebut dengan Throne's Room. Dan setelahnya, ruangan kedua disebut dengan Knight Room. Ruangan ketiga disebut Warrior Room. Ruangan keempat disebut Soldier Room. Ruangan kelima disebut Beast Room. Area antara dinding akan berangsur-angsur semakin kecil bila petualang mampu memecahkan labirin tersebut, yang dapat diartikan mereka berhasil semakin dekat menuju ke ruangan tahta. Namun semakin dekat dengan ruangan pusat, lika-liku labirin akan menjadi semakin rumit.
banyak jalan buntu dan monster yang semakin berbahaya menunggu mereka di lantai 37 tersebut. Di area timur, di ruangan lapis ketiga yang dikenal dengan sebutan Warrior Room, terdapat sebuah tempat yang baru saja dilahirkan oleh Dungeon. Lokasi itu dikenal dengan nama Colosseum. Colosseum merupakan ruangan terbesar yang ada di lantai 37. Colosseum juga dijadikan tempat untuk para monster terus-menerus bertarung satu sama lain tanpa henti. Ruangan Colosseum merupakan ruangan baru yang akan selalu memunculkan monster tanpa henti hingga jumlah tertentu tercapai. Yang apabila jumlah monster yang berada di Colosseum tidak sesuai dengan jumlah monster pada biasanya, Dungeon akan secara naluriah mengisi ulang monster secara cepat. Sehingga lantai 37, khususnya ruangan Colosseum, mendapat sebutan dengan nama lantai dengan persediaan monster yang tidak terbatas. Tidak hanya itu, ruangan Colosseum di lantai 37 adalah ruangan yang memiliki ranking kesulitan yang sangat besar. Dikarenakan Colosseum tidak hanya dipenuhi oleh monster berbahaya, ruangan itu juga dikelilingi oleh jurang sedalam 50 meter dengan 4 gerbang yang terletak di utara, selatan, timur, dan barat. Masing-masing jalur tersebut dilengkapi dengan jembatan yang memungkinkan untuk akses keluar masuk ke dalam Colosseum. Seberbahaya apapun ruangan Dungeon, ternyata di ruangan itu terdapat bagian di bawah Colosseum yang merupakan area aman. Dikarenakan di lantai bawah Colosseum merupakan tempat yang monster tidak dapat dilahirkan di sana. Tidak hanya itu, di bawah Colosseum juga terdapat aliran mata air sungai yang dapat digunakan untuk menghilangkan haus dahaga para petualang. Dan jika mengikuti aliran air yang mengarah ke biji putih dengan tangga di belakangnya, bagian atas tangga akan memiliki biji putih lain yang terbuka. Namun di ujung sana hanya terdapat jalan buntu yang terletak di dekat tembok ruangan keempat, yaitu Soldier Room. Nah, sekian pembahasan tentang lantai 37, White Palace, tempat Bel Cranel dan Ryu Lion terjebak. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime di link saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime, tidak subscribe tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.